Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen mendengarkan dengan tenang, gelombang kejutan melanda dirinya, saat semua petunjuk yang terfragmentasi dari masa lalu mulai perlahan terhubung pada saat ini. Penjaga Ordo melanjutkan dengan suara berat, setelah celah itu muncul, makhluk-makhluk kuat dari seluruh dunia, mengerahkan sumber daya dan kultivasi mereka, dan banyak sekali makhluk hebat bergegas maju satu demi satu untuk mencoba menutup dan memperbaiki celah kuno ini. Namun, asal-muasal keretakan ekstraterestrial tersebut melampaui hukum langit dan kekuatan ilahi biasa, kekuatan spiritual surgawi, serta kultivasi dasar semuanya tidak berdaya untuk memperbaiki kerusakan mendasar yang ditimbulkannya ribuan tahun yang lalu. Bahaya tersembunyi akhirnya mencapai puncaknya dengan memanfaatkan celah yang belum tertutupi di penghalang ini. Sejumlah besar pasukan ekstraterestrial telah melancarkan invasi besar-besaran ke angkasa, melintasi batas untuk membantai makhluk hidup, menerobos wilayah, dan menggulingkan tatanan semua sekte, klan, dan individu berpengaruh di seluruh langit. Bergabung dalam pertempuran, menyulut perang epik yang menyebar ke seluruh alam semesta, perang dengan keganasan yang tak tertandingi. Dalam pertempuran itu, sungai darah mengalir di langit. Makhluk-makhluk perkasa yang tak terhitung jumlahnya binasa, ribuan garis keturunan terputus, dan lebih dari separuh wilayah hancur. Pada akhirnya, makhluk-makhluk perkasa dari surga bertempur dengan putus asa, nyaris berhasil memukul mundur para penyerbu dari luar alam dan melestarikan fondasi surga itu sendiri. Namun harganya sangat mahal. Banyak ahli tingkat tinggi tewas di medan perang, dan para ahli yang selamat mengalami luka serius. Fondasi dao mereka hancur, atau disegel dan ditekan oleh pasukan yang tersisa dari luar wilayah tersebut, dan tidak pernah bisa melarikan diri lagi. Seluruh tatanan surgawi runtuh sepenuhnya sejak saat itu, dan tidak pernah kembali ke kejayaannya di masa lalu. Setelah mendengar itu, pikiran Chen Ping tiba-tiba tersentak, dan semuanya menjadi jelas dalam sekejap. Iblis angin, iblis darah, iblis yin, iblis api. Para ahli terkemuka yang dikurung dan ditekan di zaman kuno, serta menderita luka serius, legenda tentang dewa dan iblis yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan diselimuti misteri. Ternyata, perang besar antara dewa dan iblis, yang telah diwariskan dan dicatat secara samar-samar oleh orang-orang dari generasi ke generasi, sama sekali bukanlah pertempuran antara makhluk abadi dan iblis, atau perjuangan antara kebaikan dan kejahatan di dalam surga. Itu adalah bencana kuno di mana semua makhluk hidup berjuang melawan invasi dari luar alam dan melindungi tanah air mereka. Dengan pemikiran itu, Chen Ping tanpa sadar berbicara dengan suara berat, nadanya dipenuhi keyakinan yang sulit dipercaya. Yang disebut perang antara dewa dan iblis adalah perang di mana makhluk-makhluk alam surgawi melawan invasi kekuatan luar angkasa. Kabut yang menyelimuti sosok hantu Ordo itu sedikit bergelombang, untuk pertama kalinya menampakkan emosi yang menyerupai senyuman. Dia mengangguk lemah. Kau akhirnya menyentuh kebenaran terpendam dari surga. Para penyerang dalam bencana itu bukanlah roh jahat biasa, melainkan kekuatan tingkat atas sejati dari luar alam-alam. Flahi, alam para dewa. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba menyempit, dan dia sangat terguncang. Dia sangat familiar dengan nama ini. Seperti yang pernah dikatakan Guru Yuxu, alam Flahi adalah tempat tinggal sejati para dewa, sumber tertinggi dan suci dari semua surga, dan asal mula garis keturunan para dewa. Itu adalah kehampaan terluar di bawah alam surgawi. Tetapi, Chen Ping tidak pernah berani membayangkan bahwa para dewa sebenarnya adalah pemicu perang antara dewa dan iblis. Itu benar,
Penjaga orde berbicara dengan tenang, namun setiap katanya bagaikan guntur, menggema di telinga Chen Ping. Kekuatan utama dari luar alam yang menyerbu melintasi alam. Ribuan tahun yang lalu, membantai langit, dan merobek. Penghalang bukanlah lain selain ras ilahi dari alam flahi. Ekspresi Chen Ping seketika berubah dingin, dan keraguan. Yang tak terhitung jumlahnya langsung sirna, jadi, klan dewa Hao Tian, yang sekarang menduduki 22 surga, memonopoli jalan agung, memperbudak semua ras, dan mendominasi semua surga, adalah sisa-sisa makhluk luar angkasa yang menyerbu alam surgawi kala itu. Yang mengejutkannya, penjaga orde perlahan menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan kebenaran tersembunyi yang lebih rumit dan mencengangkan. Bukan begitu kenyataannya. Yang disebut dewa-dewa alam surgawi saat ini bukanlah dewa-dewa asli dari alam di luar sana, ketika pasukan alam ilahi menyerbu surga dan dikalahkan, serta mundur, mereka tidak sepenuhnya menarik diri. Sebaliknya, mereka meninggalkan sejumlah besar segel dao, alam lahi, warisan asal, dan benih kehendak di berbagai bagian surga dan tersebar di seluruh wilayah surga. Setelah perang besar berakhir dan malapetaka mereda, tak terhitung banyaknya kultivator asli dari seluruh surga, secara kebetulan, menyerap tanda warisan dari alam ilahi luar angkasa ini, dan diresapi dengan pesona Taois dan kehendak alam ilahi. Para kultivator asli ini mengalami transformasi karakter dan menyimpang dari jalan kultivasi. Mereka sepenuhnya meninggalkan jalan agung asli dari surga dan menganggap diri mereka sebagai keturunan alam ilahi dan garis keturunan ortodoks dari ras ilahi. Mereka menolak identitas mereka sebagai manusia dan ras lain, mengidentifikasi diri mereka sebagai ras ilahi, menganggap alam ilahi di luar alam sebagai rumah leluhur mereka, dan menghormati pasukan penyerang sebagai leluhur mereka. Seiring waktu, kelompok pengkhianat dari seluruh dunia yang meninggalkan tanah air mereka dan tunduk pada alam di luar sana telah berlipat ganda, mengumpulkan kekuatan, memonopoli sumber daya, dan mengendalikan hukum, tumbuh semakin kuat selangkah demi selangkah, dan akhirnya membentuk ras dewa surgawi yang Anda lihat hari ini. Begitu kata-kata itu terucap, Chen Ping tiba-tiba mengerti, dan rasa ketidakpercayaan yang luar biasa serta kemarahan yang membekukan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Jadi begitu, tidak heran jika jalur energi nuklir klan Dewa Hao Tian aneh, mendominasi, dan tidak sesuai, secara inheren bertentangan dengan hukum asli 22 langit. Tidak heran mereka kejam, egois, dan bengis, memperbudak semua ras dan tidak memiliki rasa memiliki terhadap makhluk hidup manapun. Mereka sama sekali bukan dewa luar angkasa, namun mereka bahkan lebih penuh kebencian daripada kekuatan luar angkasa. Kelompok orang ini adalah pengkhianat sejati terhadap surga, dan kolaborator dengan alam surgawi. Terlahir dan dibesarkan di surga, dipelihara oleh energi spiritual surga dan diasuh oleh Dao Agung surga. Namun pada akhirnya mengkhianati tanah air mereka, mengakui seorang pencuri sebagai ayah mereka, menyerap warisan dari alam lain, dan membantu kekuatan di luar alam untuk melahap surga dan menindas semua makhluk hidup. Karena kau tahu segalanya, mengapa kau tidak membasmi klan Dewa Hao Tian dan membersihkan para pengkhianat ini? Tatapan Chen Ping menajam saat dia bertanya dengan suara berat. Apakah kau membiarkan mereka mendominasi langit, memonopoli jalan agung, mendatangkan malapetaka pada semua ras, bersekongkol dengan mereka yang berasal dari luar alam, mendatangkan malapetaka di 22 langit, dan membantai penduduk asli? Penjaga orde menghela napas pelan, nadanya dipenuhi rasa ketidakberdayaan yang sudah ada sejak lama. Ini tidak mungkin. Pertama-tama, para kultivator ini pada akhirnya adalah makhluk asli surga, dan tubuh fisik serta fondasi mereka semuanya berasal dari hukum surga. Mereka belum
sepenuhnya melepaskan diri dari sistem surgawi. Saya tidak memiliki wewenang untuk secara langsung membersihkan ras. Asli, saya hanya dapat menghukum para pelanggar, bukan menghancurkan garis keturunan suatu ras. Kedua, dan yang terpenting, energi nuklir yang mereka miliki adalah energi sistem ekstraterestrial murni, yang kubutuhkan untuk memperbaiki penghalang langit dan mengisi celah di alam luar adalah kekuatan spiritual murni dari langit dan landasan Dao dari makhluk asli. Hanya kekuatan lokal yang saling berbagi yang dapat saling melengkapi, menyembuhkan keretakan, dan memperkuat penghalang. Energi nuklir ekstraterestrial pada dasarnya bertentangan dengan saling eksklusif dan antagonis dengan asal mula segala sesuatu. Jika energi nuklir para kultivator ilahi digunakan untuk mengisi retakan, bukan hanya akan gagal memperbaiki kerusakan, tetapi juga akan memperburuk erosi retakan, mempercepat runtuhnya penghalang, dan membuat infiltrasi dari luar alam menjadi lebih parah, yang pada akhirnya akan mengubur fondasi seluruh langit. Chen Ping langsung memahami keseluruhan cerita. Ini adalah jalan buntu yang paling absurd dan tidak dapat dipecahkan. Pelaku sebenarnya, pengkhianat surga, memiliki kekuatan luar angkasa, namun tetap tidak terluka dan bebas berkeliaran, menikmati sumber daya kelas atas dan mendominasi suatu wilayah. Sementara itu, para petani lokal dan rakyat jelata yang tidak bersalah ditangkap secara paksa, diasingkan ke penjara, nyawa mereka dibakar dan sumber kekuatan mereka habis, serta membayar harga berupa daging, darah, dan jiwa mereka untuk dengan susah payah mengisi kekacauan abadi yang ditinggalkan oleh para pengkhianat dan kekuatan dari luar wilayah. Mengapa saya harus melakukannya? Ketidakadilan yang luar biasa dan dendam abadi menyebabkan pikiran Chen Ping bergejolak hebat, dan niat membunuhnya hampir meledak dari dadanya. Apakah malapetaka di 22 langit 1000 tahun yang lalu juga merupakan ulah alam ilahi? Chen Ping menahan amarahnya dan terus mendesak untuk mendapatkan jawaban. Ini bukanlah alam para dewa. Penjaga orde menggelengkan kepalanya dan melanjutkan menceritakan seluruh kisah 1000 tahun yang lalu. Celah kuno di surga ke-22 kembali terbuka, penghalang melemah, dan penghalang hukum berada di ambang kehancuran. Invasi lintas dimensi ini diprakarsai oleh kekuatan ekstraterestrial lain, bukan oleh ras ilahi dari alam ilahi. Bencana paling mematikan adalah ketika klan Dewa Haotian secara aktif bersekongkol dengan spesies asing dari luar alam, membuka pintu bagi para pencuri dan membiarkan serigala masuk ke dalam rumah, dalam upaya mereka untuk meraih kekuasaan yang lebih besar, dan monopoli atas jalur-jalur yang lebih murni di alam luar. Mereka rela mengkhianati urat-urat spiritual dari 22 surga dan sumber daya lokal, serta membuat kesepakatan dengan kekuatan-kekuatan dari luar alam. Perang itu nyaris tidak berhasil mengusir para penyerbu dari luar alam, tetapi urat-urat spiritual dari 22 surga hancur total, sumber daya menipis, urat-urat bumi runtuh, dan jumlah makhluk hidup anjlok, mengubah daerah itu menjadi gurun tandus. Bahaya tersembunyi dari retakan-retakan itu semakin serius, dan aura dari luar alam terus menyusup, membuat penghalang langit menjadi rapuh. Sebagai titik jangkar tatanan surga, saya tidak memiliki pasukan untuk digunakan, tidak memiliki wewenang untuk menekan pemberontakan, dan tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan tren umum. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan penjara surgawi sebagai fondasi untuk membimbing para kultivator yang tidak bersalah dari seluruh surga, menggunakan esensi, daging, darah, dan jiwa semua makhluk hidup untuk secara bertahap mengisi celah, menstabilkan penghalang, dan memperpanjang keberadaan seluruh surga. Pada saat itu, sosok hantu dari ordo tersebut sedikit menoleh ke arah Chen Ping, nadanya mengandung sedikit rasa ingin
Tahu dan lega, aku masih tidak mengerti bagaimana kau bisa lolos tanpa terluka dari pusaran ekstraterestrial itu. Sekarang aku akhirnya mengerti. Jejak nuklir dalam tubuh Anda mungkin tampak berasal dari sumber yang sama dengan energi nuklir para dewa, tetapi esensinya sama sekali berbeda. Energi nuklir Protoss adalah ampas asing yang terkontaminasi dan diasimilasi, warisan dari sebuah kehendak. Dan kekuatan inti Anda murni berasal dari luar angkasa, tidak terikat oleh hukum langit, tidak terpengaruh oleh kekuatan celah, dan bahkan mampu melawan kekuatan korosif dari kehampaan luar angkasa. Dalam keseluruhan sistem langit, hanya gumpalan kekuatan inti heterogenmu yang dapat melepaskan diri dari hisapan pusaran, menahan erosi dari luar wilayah, dan melintasi bagian dalam dan luar celah. Inilah juga satu-satunya alasan mendasar Anda untuk melampaui belenggu surga. Kebenaran telah terungkap. Ia samar-samar merasakan bahwa jejak nuklir di dalam tubuhnya jauh lebih unik daripada yang ia ketahui. Sumbernya berasal dari sistem energi nuklir dunia ember, Earth, dan tampaknya ada hubungan yang sengaja dilupakan antara energi nuklir di reruntuhan benua 7 bintang dan warisan energi nuklir ekstraterestrial para dewa. Antara teknik pengembangan energi nuklir yang ditinggalkan oleh alam ilahi dan peradaban energi nuklir dari reruntuhan benua 7 bintang, mana yang merupakan asal muasal dan mana yang merupakan turunan. Dia belum memiliki jawaban, tetapi dia tahu bahwa jawaban atas pertanyaan ini mungkin terletak jauh di dalam kehampaan. Di luar alam ini, Chen Ping berdiri di kehampaan, auranya dingin dan menusuk. Tulang, kemarahan, kedinginan, dan niat membunuh di matanya saling terkait, telah mengeras menjadi tekad teguh yang akan bertahan selamanya. Orang-orang yang tidak bersalah mati demi perjuangan mereka, sementara para pengkhianat menikmati kekayaan dan kehormatan. Tatanan surga yang tampak adil sebenarnya menyembunyikan keegoisan dan ketidakberdayaan yang paling mengerikan. Mereka yang benar-benar pantas mati adalah para dewa langit, yang telah mengkhianati surga, mengakui musuh mereka sebagai ayah mereka, mendatangkan malapetaka di dunia, dan membantai semua makhluk hidup. Chen Ping perlahan mengangkat matanya, dan jauh di dalam mata ungunya, kobaran api niat membunuh yang dahsyat telah menyebar seperti api liar. Dia menekan gejolak di hatinya dan mendongak ke arah sosok abu-abu itu, karena kau tidak bisa menghadapi para kultivator ilahi itu, maka aku yang akan menghadapinya. Di dalam tubuh mereka terdapat energi nuklir, yang tidak dapat mengisi celah-celah tersebut, tetapi aku akan mengambil nyawa mereka. Mengenai keretakan ini dan para biarawan yang diasingkan itu, saya perlu Anda memberitahu saya bagaimana cara menstabilkannya tanpa mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah. Ruang kosong berwarna abu-abu itu sunyi senyap, dan angin purba seolah membeku di dunia yang seperti sangkar ini. Chen Ping berdiri di kehampaan, matanya yang ungu tajam, seperti embun beku. Niat membunuhnya teguh, tetapi dia tidak dibutakan oleh amarah. Dia tahu betul bahwa membunuh semua pengkhianat para dewa adalah keinginan terbesarnya, tetapi tugas paling mendesak saat itu adalah mengakhiri ketidakadilan abadi ini. Untuk menghentikan para kultivator yang tidak bersalah agar tidak dimangsa sebagai makanan, dan untuk sepenuhnya membalikkan dao surgawi yang absurd yang menggunakan nyawa semua makhluk hidup untuk memperbaiki retakan di dunia. Bayangan ordo itu berlama-lama dalam keheningan, kabut kelabu berputar-putar di sekitarnya. Kesadarannya yang kuno dan acuh tak acuh tertuju pada Chen Ping dan perlahan berbicara, menjawab pertanyaannya. Retakan di langit berasal dari kerusakan pada sumber di luar alam. Kekuatan spiritual biasa dan fondasi kultivator tidak dapat menyembuhkannya. Sepanjang zaman, aku telah menelusuri semua aturan dan otoritas, dan hanya menemukan 3 jalan yang layak. Namun, masing-masing jalan itu menantang takdir, penuh dengan
Kesulitan. Di seluruh alam semesta, tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikannya, atau berani mencobanya. Kabut abu putih itu berhenti sejenak, berputar-putar sedikit, dan mengungkapkan 3 metode untuk memecahkan kebuntuan yang terkubur selama ribuan tahun dan tidak diketahui siapapun. Setiap kata memiliki bobot, setiap kalimat mengguncang dunia. Prinsip pertama adalah menyatukan kekuatan nuklir dan menggunakan sumbernya untuk menekan jejaknya. Retakan langit takut akan kekuatan nuklir primordial, ekstraterestrial murni dan menolak kekuatan pseudo-nuklir. Para dewa yang telah diperoleh melalui latihan. Kekuatan nuklir di dalam dirimu adalah inti sejati primordial. Satunya kekuatan di langit yang dapat berasal dari sumber yang sama dengan retakan ekstraterestrial dan dengan demikian menjaga keseimbangan. Anda dapat mengumpulkan fragmen inti purba dari alam surgawi, menyatukan dan memadatkan semua energi nuklir murni, dan menempa segel inti surgawi yang lengkap. Menggunakan segel inti purba ini untuk menekan inti yang retak dapat secara paksa menutup infiltrasi dari luar alam, sepenuhnya mencegah kekuatan penghancur retakan tersebut. Namun situasi ini sangat sulit. Sisa-sisa energi nuklir asli di dunia sangat tersebar, sebagian besar terkubur jauh di tanah, terlarang dan disegel serta dipenjara oleh segel kuno. Terlebih lagi, ras dewa telah menjarah peninggalan energi nuklir selama beberapa generasi, sehingga hanya menyisakan sedikit sumber asli. Yang lebih penting lagi, proses penyatuan nuklir sangat berbahaya. Kesalahan kecil dapat mengakibatkan reaksi balik dari kekuatan nuklir asli, menyebabkan Anda dirusak oleh kekuatan ekstraterestrial dan direduksi menjadi spesies asing yang tidak berakal. Ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah, dia mencatatnya dalam diam dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penjaga ordo melanjutkan, aturan kedua adalah membalikkan hukuman ilahi dan memperbaiki surga yang dipenuhi dosa. Meskipun energi nuklir ekstraterestrial di dalam tubuh para kultivator ilahi tidak dapat memperbaiki retakan, energi tersebut justru dapat merangsang, memperintensifkan erosi ekstraterestrial, retakan, dan, namun, jika Anda dapat membalikkan aturan surga dan menempa jalan hukuman ilahi Anda sendiri, Anda dapat secara paksa melucuti, melelehkan, dan memurnikan energi nuklir ekstraterestrial dari semua dewa surgawi, menghilangkan sifat korosifnya dan mengubahnya menjadi sumber penebusan murni bagi seluruh surga. Kumpulan esensi primordial ini, yang diubah dari dosa para pengkhianat, adalah nutrisi langit dan bumi yang paling cocok untuk memperbaiki retakan. Ia tidak hanya dapat menstabilkan retakan, tetapi juga secara bertahap memperbaiki kerusakan pada penghalang kuno. Metode ini mencapai 2 tujuan sekaligus, dapat melenyapkan para pengkhianat di surga dan memberantas bahaya tersembunyi di dunia. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa membalikkan hukuman ilahi melampaui hukum langit yang ada. Tidak ada teknik kuno yang dapat diandalkan dan tidak ada pendahulu yang dapat dipelajari. Anda harus menggunakan fondasi Dao Anda sendiri sebagai tungku dan kekuatan inti Anda sebagai api untuk menciptakan jalur hukuman surgawi yang sepenuhnya baru. Jika Anda melakukan kesalahan sekecil apa pun, jalur Anda akan hancur dan jiwa Anda akan dimusnahkan. Niat membunuh di mata Chen Ping semakin menguat. Metode ini persis seperti yang dia inginkan. Para dewa telah melakukan dosa-dosa keji dan harus menebusnya dengan nyawa mereka serta memperbaiki langit dengan kekuatan jahat mereka sendiri. Ini adalah hutang darah yang harus mereka bayarkan kepada semua roh di langit. Yang ketiga, tanya Chen Ping dengan suara berat. Prinsip ketiga adalah meminjam dari alam lain dan menggunakan langit di luar langit untuk melengkapi langit. Akar keretakan terletak di kehampaan luar, dan aturan Dao surgawi dari 36 langit pada dasarnya tidak mampu menahan asal-muasalnya dari kehampaan luar.
Hanya dengan melampaui alam, melintasi tingkatan langit, dan menemukan benih penghalang purba yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, seseorang dapat meminjam kekuatan kacau dari langit luar untuk membangun kembali dinding penghalang. Dari langit luar untuk membangun kembali dinding penghalang. Dari 22 langit. Metode ini adalah yang paling menyeluruh, dan dapat secara permanen menghilangkan bahaya tersembunyi dari retakan, dan mengakhiri krisis di segala zaman. Namun ini juga masalah hidup dan mati. Kekosongan di luar sana tanpa aturan, keteraturan, atau kehidupan. Bahkan, seseorang seperti saya, perwujudan aturan, akan langsung roboh jika melangkah ke dalamnya. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya makhluk perkasa yang mencoba melintasi batas untuk melakukan eksplorasi. Tetapi semuanya binasa tanpa jejak. 3 jalur, 1 untuk mengatasi masalah, 1 untuk memberantasnya, dan 1 untuk memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Setiap langkah penuh dengan kesulitan dan bahaya, dan setiap langkah adalah masalah hidup dan mati. Namun setelah mendengarkan, Chen Ping tidak merasa takut. Hanya memiliki tekad yang jelas dan teguh. Ia bangkit dari latar belakang sederhana melalui didikan, menentang takdir dan membebaskan diri dari kebuntuan. Ia tidak pernah mengambil jalan pintas dalam hidupnya, selalu menapaki duri dan menantang maut untuk bertahan hidup. Saya akan menempuh ketiga jalur itu. Chen Ping mengangkat matanya, mata ungunya menyala terang, nadanya tegas dan tanpa sedikit pun ragu. Pertama, padatkan segel nuklir untuk menekan retakan, stabilkan situasi genting saat ini, dan cegah kultivator tak berdosa mengorbankan diri mereka sendiri. Ia kemudian akan membalikkan hukuman ilahi, menyelesaikan urusan dengan semua pengkhianat ras surgawi, memperbaiki surga dengan dosa-dosanya, dan melunasi hutang darah keabadian. Akhirnya, mereka menyeberang ke alam yang lebih tinggi. Menemukan benih dewa langit, sepenuhnya membasmi bahaya tersembunyi dari celah tersebut, dan mencegah masalah di masa depan. Sosok penjaga ordo itu sedikit gemetar, jelas tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mengambil alih 3 jalur kematian abadi sekaligus. Apakah kau tahu bahaya yang terlibat? Dengan 3 jalur yang berjalan paralel, kau akan memikul tanggung jawab atas kelangsungan dao surgawi di seluruh alam surgawi. 1. Pikiran yang salah, dan kau akan terkutuk selamanya. Aku tahu. Nada suara Chen Ping dingin dan kata-katanya tegas dan menggema, tetapi karena tidak ada keadilan di langit, kami, para kultivator akan menentang langit dan menegakkan keadilan. Surga tak berani menghukum pengkhianat, jadi aku akan melakukannya. Surga dan bumi tak berdaya untuk memperbaiki keretakan mereka, jadi aku akan melakukannya. Kebuntuan abadi yang belum kuselesaikan, akan kupatahkan. Mulai sekarang, akulah langit ini, akulah jalan ini, dan surga. Serta bumi akan menghormatiku. Pada saat itu, Chen Ping merasa seolah-olah dia telah menjadi penguasa langit dan bumi. Cahaya kebenaran bersinar di atas bumi. Chen Ping mulai bernyanyi tanpa menyadarinya. Gemuruh. Tiba-tiba, kilat menyambar, dan penjara di luar dao surgawi ini pun tersambar petir. Chen Ping merasakan sentakan di tubuhnya, diikuti oleh suara yang familiar. Fokuslah pada kultivasimu, dan berhentilah membual. Tuan Si. Chen Ping agak terkejut mendengar suara itu. Suara itu, penjaga orde terkejut. Itu salah satu orang yang lebih tua dariku, sedang memarahiku. Jelas Chen Ping. Setelah keheningan yang panjang, rasa takut muncul untuk pertama kalinya dalam kesadaran dingin dan mekanis para penjaga orde. Tidak heran kau, seorang dewa emas biasa, mampu memusnahkan klan Haotian di surga ke-22 dan masih membual di penjara ini. Kau berhak menyombongkan diri. Sebaiknya kau hadapi saja apa yang baru saja kukatakan. Akhirnya, ordo tersebut mengalah dan membuat janji yang
Belum pernah terjadi sebelumnya, saya dapat segera menghentikan pusaran tersebut dari melahap dan tidak lagi mengirim kultivator yang tidak bersalah ke penjara sebagai korban. Mekanisme pemakan kehidupan dari penjara surgawi untuk sementara disegel, menjamin keselamatan semua makhluk hidup untuk saat ini. Tapi saya memberi Anda batas waktu, 1 bulan. Dalam waktu 30 hari, Anda harus menstabilkan celah di luar wilayah tersebut dan menekan infiltrasi penghalang. Jika keretakan terus memburuk setelah 1 bulan berakhir, dan kekuatan eksternal sekali lagi mencoba menyerang, saya tidak punya pilihan selain memulai kembali mekanisme pengorbanan, menukar nyawa semua makhluk dengan kelangsungan hidup langit. Inilah inti dari aturan-aturan tersebut, dan tidak dapat diubah. Jika tidak, seluruh alam surgawi akan menghadapi malapetaka. Tanpa ragu, Chen Ping menjawab dengan suara berat, saya akan menepati janji saya dalam waktu 1 bulan. Selain itu, saya telah memenuhi janji saya sebelumnya. Mengenai sebab dan akibat, penjaga orde melanjutkan, aku dapat merobek penghalang antar tingkatan dan mengirimmu serta teman-temanmu melintasi alam menuju surga ke-23. Sumber energi spiritual di surga ke-22 telah menipis, jalan agung belum sempurna, dan masalah-masalah yang menumpuk sulit untuk diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kultivasi guna menembus kesulitan saat ini. Surga ke-23 berada pada tingkatan yang lebih tinggi, memiliki hukum yang lebih lengkap, lebih banyak peninggalan kekuatan nuklir, dan dihuni oleh sejumlah besar cabang dewa surgawi. Di sana Anda dapat mengembangkan dan menyempurnakan keterampilan Anda, menyempurnakan kekuatan inti Anda, dan membalikkan hukuman ilahi, sekaligus membunuh para pengkhianat dan mengumpulkan esensi untuk memperbaiki surga pendekatan 2 arah. Hadiah ini datang tepat pada waktunya untuk menyelesaikan masalah mendesak Chen Ping. Surga ke-22 telah lama menjadi kolam yang stagnan. Para dewa memonopoli segalanya, sumber daya menipis, dan dao agung sedang runtuh. Tinggal di sana hanya akan membatasi tindakan seseorang. Perjalanan menuju surga ke-23 bukan hanya untuk menghindari bahaya dan mengumpulkan kekuatan, tetapi juga untuk secara aktif mencari para dewa dan memulai pembersihan serta pembantaian. Buat kesepakatan, Chen Ping mengangguk, menyelesaikan semua kesepakatan. Sang penjaga ketertiban tak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, lapisan-lapisan pola hukum yang teratur mengalir melalui kehampaan abu putih, dan sebuah lorong hierarkis yang menghubungkan langit dan bumi perlahan terbentang, mengarah ke alam luar. Jalur ini terbuka, Anda boleh pergi sekarang. Ingat, kesepakatan yang dibuat pada bulan Januari. Keberhasilan atau kegagalan sepenuhnya bergantung pada keputusan Anda. Jika kau berhasil menempas segel surgawi, kau tidak perlu kembali ke surga ke-22. Kau dapat berkomunikasi denganku hanya dengan memikirkannya. Aku akan tahu bahwa celah ini menghubungkan seluruh alam surgawi, sehingga kau dapat menemukanku di surga manapun kau berada. Penjaga ketertiban memberikan instruksi. Bagus. Chen Ping berbalik dan melirik ketujuh peri di belakangnya. Berjalan. Dengan nada terakhir, kelompok itu melangkah memasuki ruang lingkup hukum. Sosok mereka seketika menghilang ke dalam kehampaan abu putih. Saat Chen Ping dan yang lainnya menghilang, sosok para penjaga ketertiban secara bertahap menjadi lebih jelas. Mata mereka dipenuhi harapan saat mereka memperhatikan punggung mereka yang menjauh. Mungkinkah dia, bintang, keberuntungan, menyelamatkan langit, yang bisa, tapi kemampuannya terlalu lemah, terlalu lemah. Tapi suara itu, sosok penjaga ketertiban perlahan menghilang. Pada saat yang sama, semua kultivator yang dipenjara di dalam penjara menjadi gelap. Ketika mereka membuka mata, mereka telah meninggalkan penjara dan kembali ke tempat masing-masing. Klan kuno Xuanming
Di bawah sinar matahari yang cerah dan pepohonan kuno yang menjulang tinggi, suasana di wilayah klan terasa hikmat, dan kesuraman yang mencekam dari beberapa hari terakhir belum juga sirna. Xuan Zhenzi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas platform tinggi, ekspresinya serius. Selama berhari-hari, dia mengkhawatirkan keselamatan Chen Ping dan 7 peri. Penjara surgawi itu misterius dan tak terduga, dan belum pernah ada seorang pun dalam sejarah yang berhasil lolos tanpa cedera darinya. Dia sudah membuat rencana skenario terburuk. Jiang Xuelan berdiri dengan tenang di satu sisi, mengenakan pakaian putih, alisnya berkerut karena kekhawatiran yang tak kunjung reda, pikirannya terus-menerus tegang. Hanya Guli yang tetap tidak menyadari, hanya tahu bahwa Chen Ping telah memasuki tempat berbahaya, tetapi tidak menyadari bahaya dan rahasia kuno yang tersembunyi di dalamnya. Tepat saat itu, celah tipis tiba-tiba muncul di langit, dan seberkas cahaya abu-abu keunguan yang membawa 7 sosok ramping jatuh menembus udara dan mendarat dengan mantap di ruang terbuka klan kuno tersebut. Chen Ping, secercah cahaya tiba-tiba menyala di mata Jiang Xuelan. Kekhawatirannya lenyap, dan dia dengan cepat melangkah maju. Xuan Zhenzi juga bergerak dan tiba di hadapannya dalam sekejap. Dia melirik sekeliling dan melihat bahwa ketujuh peri telah kembali dengan selamat, meskipun mereka lemah dan pakaian mereka compang. Camping, tidak ada yang meninggal atau terluka parah. Dia menghela napas lega dan sangat terharu. Sudah terungkap, benar-benar terungkap. Xuan Zhenzi dipenuhi emosi, di penjara abadi Dao Surgawi. Belum pernah ada waktu ketika semua tahanan dibebaskan. Hari ini, kau telah memecahkan preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Ketujuh peri itu sedikit membungkuk dan mengangguk kepada mereka berdua. Ekspresi mereka masih menunjukkan rasa takut yang tersisa meskipun telah melalui begitu banyak kesulitan. Ketika Guli mendengar kabar itu, dia segera bergegas dan sangat gembira melihat semua orang selamat. Saat semua orang bergembira, Chen Ping tetap tenang, matanya menyembunyikan rasa dingin dan kesedihan yang masih lingering. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tenang, lalu menatap Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan dan berkata dengan suara berat, "Ikutlah denganku, ada sesuatu yang penting untuk kukatakan pada kalian." Dia sengaja menghindari Guli. Kebenaran yang ada di depan mata tidak boleh disebarluaskan secara luas. Meskipun para penjaga ketertiban itu munafik dan tak berdaya, mereka adalah satu-satunya fondasi stabilitas yang tersisa di seluruh surga. Sebelum keretakan distabilkan dan krisis diselesaikan, begitu kebenaran tentang pengorbanan surgawi, dan tempat perburuan penjara terungkap, hal itu pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh langit, kegemparan di antara semua ras, dan kehancuran hati manusia. Ketika tatanan benar-benar runtuh, kekuatan eksternal akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, dan 22 langit akan musnah dalam sekejap. Sebelum ia dapat sepenuhnya menstabilkan keretakan dan menyelesaikan urusan dengan para pengkhianat dewa, ia harus mempertahankan otoritas semua ordo dan menstabilkan situasi keseluruhan di surga.